Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita. Nah, di pagi yang indah ini, Ibu akan menjelaskan itu pertemuan kedua itu logika dan algoritma. Nah, Ibu akan bertanya itu logika itu apa? Masih ingat nggak ya? Nah, sebelumnya Ibu kan udah menjelaskan tuh apa itu definisi logika dan algoritma. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit itu tentang definisi logika itu penalaran atau bentuk pemikiran atau ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid dan menurut aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan flowchart. Nah, flowchart itu apa? Itu flowchart merupakan gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan hubungan antar proses beserta instruksinya. Nah, gambar ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, simbol menggambarkan proses tertentu sehingga hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Nah, jadi pengertian flowchart itu adalah bagan yang menghubungkan di dalam program atau prosedur sistem logika. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis flowchart, itu ada 5. Nah, yang pertama itu bagan alir, itu sistem flowchart atau bagan alir sistem atau sistem flowchart, bagan alir dokumen flowchart, bagan alir skematik atau skematik flowchart, bagan alir program atau program flowchart, dan bagan alir proses. Nah, selanjutnya ada sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Nah, bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari proses-proses yang ada di dalam sistem. Nah, yang kedua itu dokumen flowchart. Nah, flowchart ini bagan alir dokumen ini disebut juga dengan bagan alir formulir atau paperwork flowchart. Ini merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan atau formulir termasuk tembusan-tembusannya. Nah, skematik flowchart itu bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalamnya. Tapi perbedaannya itu bagan alir skematik ini menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem. Nah, juga menggunakan gambar-gambar komponen dan peralatan lain yang digunakan, komponen gambar-gambar komputer. Nah, di sini ada disinggung komputer. Sebelum Ibu lebih jauh, Ibu akan menjelaskan ada 2 bagian itu perangkat komputer. Nah, yang pertama itu perangkat lunak dan yang kedua itu perangkat keras. Nah, kalau perangkat lunak itu perangkat komputer yang dapat dilihat tetapi tidak dapat disentuh. Nah, bagaimana itu contohnya? Contohnya itu game, ada Windows, ada BIOS, ada sistem informasi, ada game, ada antivirus dan lain sebagainya, masih banyak ya. Nah, kalau dia perangkat keras itu perangkat yang dapat disentuh dan dapat dilihat, contohnya ada keyboard, ada monitor, ada CPU, ada mouse, ada printer, ada banyak lagi ya nak. Nah, selanjutnya untuk program flowchart, itu bagan alir atau program flowchart yang merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Nah, bagan alir ini dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. Nah, bagan alir program komputer terinci atau disebut dengan detailed komputer pada program flowchart. Nah, bagan alir logika dan alir logika ini digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Nah, digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terinci. Nah, yang ke E ada flowchart atau proses. Flowchart atau bagan alir proses digunakan untuk bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Nah, bagan alir ini berguna sebagai analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Nah, di sini ada simbol-simbol dari flowchart atau bagan alirnya. Yang pertama itu tanda panah, itu flow direction symbol, digunakan untuk menghubungkan antar
simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, simbol ini disebut dengan juga connecting line. Ada terminator simbol, yaitu simbol permulaan start atau akhir dari suatu kegiatannya. Ada konektor simbol, nah bisa dibaca di situ. Ada konektor simbol juga, ada processing simbol, ada simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input, simbol preparation, simbol predefined process, ada display, ada simbol disk and online storage, ada simbol magnetic, ada simbol patch, ada simbol dokumen. Nah, selanjutnya di sini ada Ibu contohkan contoh flowchart bagan alir untuk membuat suatu bahan makanan. Nah, yang pertama dari memulai mengambil bumbu, meracik bumbu, mengolah masakan, dan itu yang terakhir ada garam terasa atau enggak, itu ada di prosesnya. Selanjutnya ada menghidangkan masakan. Nah, selanjutnya Ibu akan di link selanjutnya di YouTube selanjutnya Ibu akan kita akan mempraktekkan dari ini tugas yang pertama kemarin, yaitu membuat suatu algoritma atau proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Nah, bagaimana caranya? Ibu akan melakukan praktek dari Word. Nah, Ibu akan melakukan di channel YouTube selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga semuanya keadaan sehat. Selamat pagi.